Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Bapa terima kasih Engkau telah mengizinkan saya untuk sharing Bible study tentang prinsip dasar saat teduh Bapak. Kami serahkan session ini hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sertailah hamba-Mu ini agar apa yang ada di hati-Mu bisa disampaikan dari mulut hamba-Mu ini Tuhan. Bukalah hati setiap peserta agar firman-Mu yang saya sampaikan ini bisa menjadi rema di hati mereka, menjadi pengertian yang baik Tuhan. Bila ada sesuatu yang salah yang saya sampaikan yang tidak sesuai dengan firman-Mu Tuhan, saya minta Engkau hapus dari memori mereka semua. Tapi bila yang saya sampaikan sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki Tuhan, biar karena itu menempel menjadi pedoman bagi hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Oke, awal. Nah, prinsip dasar saat teduh. Nah, jadi dari title-nya ini, saya ingin jangan salah sangka, ini bukan prinsip dasar saat teduh. Jadi saat teduh sendiri memang ada beberapa guideline, tapi nggak ada prinsip dasarnya. Nah, jadi ini setelah saya baca materinya, ini adalah prinsip dasar tentang hidup. Nah, di mana hidup kita itu harus bergantung kepada Kristus, dan ujung dari bergantung kepada Kristus itu bersaat teduh. Karena saat teduh itu adalah salah satu cara kita bisa mempunyai hubungan dengan Tuhan. Dan ketika kita punya hubungan dengan Tuhan dan mengetahui mengapa prinsip dasar hidup kita itu harus berdasarkan kepada Kristus dan bukan kepada hal-hal yang duniawi seperti uang, karir, dan lain-lain. Dan nanti saya jelaskan lebih lanjut di slide berikutnya ya. Nah, Alkitab itu sangat menarik. Alkitab itu diisi dari 66 buku, ada 35 pengarang dalam kurun waktu 6.000 tahun. Jadi 6.000 tahun itu kalau bisa dilihat seperti 75 periode peradaban umur manusia. Nah, jadi dari 66 buku itu ada ide-ide dan ayat-ayat yang ditulis oleh pengarang, tapi setelah kita baca itu satu ide kesatuan dari 6.000 tahun itu ternyata Tuhan tuh menyampaikan hal-hal yang sama terus-menerus. Dan jadi ini Alkitab sebuah karya Tuhan, maka nanti ketika kita ikuti pengajaran yang akan saya berikan ini, dari ayat ke ayat saya bakal loncat-loncat, jadi kalau ada yang nggak jelas nanti di akhir sesi bisa tanya, tapi saya akan berusaha sebisa mungkin untuk menjelaskan segalanya sedetail mungkin ya. Oke, next slide. Nah, dari prinsip dasar ini kita ada dua orang, satu orang bijaksana dan orang bodoh. Itu di perumpamaan dua rumah yang ada di kitab Matius. Ayatnya saya baca sekarang. Setiap orang, Matius 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, jadi ketika saya baca Alkitab, saya itu senang di highlight. Nah, ini ada dua hal di sini. Yang biru itu yang baik, di mana kita mendirikan rumah di atas batu, tetapi rumah itu nggak roboh setelah badai. Oke, yang merah itu adalah dia mendirikan rumah juga, tapi di atas pasir. Nah, jadi setelah badai ya rumahnya roboh. Oke, nah ini ilustrasi dari kejadian itu. Satu, ini fondasinya batu. Semua yang satu fondasi pasir, dua-duanya sama membangun rumah. Dan dua-duanya sama menerima badai dan gempuran hujan ya. Nah, di sini ada datang banjir. Dan setelah itu apa yang terjadi? Setelah banjirnya reda, ternyata yang di atas batu itu rumahnya masih kokoh, yang di atas pasir rumahnya hilang. Nah, di sini ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Ini ada dasar pasir dan dasar batu, ini yang paling jelas dulu. Nah, dasar pasir itu apa sih? Dasar pasir itu seperti kita itu kadang menggantungkan hidup kita tuh sama pekerjaan, sama kedudukan kita, sama karir. Mungkin kalau yang cewek sama kecantikan, oh ada jerawat dikit saya jadi nggak pede. Saya lihat banyak K-pop artis itu berdasarkan karir mereka dan berat badan. Nanti ketika mereka stres, akhirnya banyak yang akhirnya harus menghabiskan nyawa mereka dan bunuh diri. Untuk ibu-ibu yang punya anak, mungkin anaknya disuruh belajar ranking harus 1, kalau enggak berarti kamu gagal dalam hidup. Untuk yang masih ABG, mungkin pacarnya itu yang menjadi dasar pasir di hidup kita. Jadi ketika ditinggalin sama pacar, rasanya hidup itu sudah mau nggak ada. Nah, tapi kalau dasar yang kokoh itu adalah Kristus dan firman Tuhan. Tapi sebenarnya apa sih arti membangun hidup di atas Kristus? Itu kan kata-kata yang sangat abstrak ya, yang kita kadang kalau dengar
hamba Tuhan bilang, ya kita harus bangun hidup kita di atas Kristus. Tapi apa itu sebenarnya membangun hidup di atas Kristus? Jadi itu sesuatu yang kedengaran sangat indah. Tapi kalau ditanya ngerti apa enggak, saya juga sebenarnya dulunya nggak ngerti gitu. Jadi di sini saya mau memperjelas supaya gimana kita bisa sama-sama mengerti. Oke. Nah, yang jelas tadi itu dari perumpamaan tadi itu ada 3 elemen. Ya, elemen yang pertama itu rumah. Rumah itu artinya kehidupan kita. Oke. Elemen kedua itu batu karang. Batu karang atau batu penjuru itu Tuhan Yesus. Dan ketiga ada badai. Ya, badai itu adalah problem dalam hidup. Dan problem dalam hidup itu mempengaruhi orang percaya dan non percaya. Nah, di sini ayat tadi itu akhirnya membuat sebuah konklusi. Di konklusi itu ada dua orang. Satu orang bijaksana dan satu orang yang bodoh. Di mana orang yang bijaksana itu membangun di atas Tuhan yang berarti mendengar firman Tuhan dan menaatinya. Tetapi orang yang bodoh itu mereka mendengar firman Tuhan tapi mereka tidak menaatinya. Nah, yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah hujan dan badai itu tetap datang, baik untuk orang yang membangun di atas batu atau membangun di atas pasir. Dalam arti, problem itu akan datang ke hidup kita, mau kita orang Kristen ataupun bukan. Dan itu dulunya saya percaya versi yang satunya, bahwa kalau kita ke dalam Kristus, kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus, semua problem tiba-tiba hilang. Tapi saya lihat kok orang hidup orang Kristen juga banyak yang ada masalah. Nah, jadi ayat ini benar-benar menyampaikan kebenaran di mana problem itu datang. Nah, tapi bedanya kalau kita berdiri di atas Kristus, badai itu ada artinya. Itu membawa hikmat, memberi kita pelajaran, dan mendewasakan. Karena nggak ada hal dalam hidup di mana kita bisa dewasa kecuali kita itu kena dulu masalah. Saya bisa ingat beberapa masalah yang Tuhan sudah hadirkan di hidup saya, yang akhirnya saya tuh jadi belajar sesuatu dan saya menjadi orang yang lebih dewasa, dan kedepannya saya lebih berhati-hati karena tujuan hidup kita itu di dunia ini supaya kita sempurna seperti Kristus. Nah, jadi saya pernah diingatkan oleh seorang hamba Tuhan yang dia bilang, apapun yang kamu lakukan dalam hidup, berusaha sebaik mungkin untuk hidup kudus. Nah, saya tanya kenapa? Nah, karena dia bilang supaya kamu tahu sebenarnya yang terjadi di hidup kamu itu apa. Karena dia bilang gini, ketika kita berdosa, itu bisa menjadi pintu masuk untuk kuasa gelap untuk menghancurkan hidup kita. Tapi kemungkinan juga kalau kita lagi nggak nurut sama Tuhan, Tuhan itu bisa aja marah. Nah, dan juga setiap perbuatan kita itu ada konsekuensinya loh. Jadi kalau kita berdosa, ya bisa aja nanti itu pasti ada konsekuensinya. Misalnya kita ngebohong, besoknya ketahuan. Atau saya sebagai seorang pengusaha, mungkin saya nggak jujur sama pajak, besoknya saya bayar denda sangat besar. Itu sangat umum. Nah, jadi dalam hal ini kita berusaha sebaik mungkin untuk hidup kudus. Supaya minimum kita tahu nih, ketika kita sedang ada masalah, kita itu sedang diuji sama Tuhan. Dan Tuhan itu sedang mendewasakan kita. Jadi saya tinggal berdoa ke Tuhan, saya tanya, Tuhan, apa yang Tuhan ingin saya pelajari dari masalah yang saya sedang hadapi ini? Apa yang Tuhan ingin saya pelajari? Nah, karena kita bakal dapat hikmat dari semua pengalaman yang Tuhan berikan. Minimum kita tahu. Jadi problem itu kita berdiri di atas batu, dan setelah badai itu berlalu, hidup kita malah jadi makin kuat. Nah, itu satu hal. Hal yang berikutnya adalah batu karang. Nah, gimana kok batu karang ini bisa dianggap sebagai Yesus? Nah, kita ini ada beberapa ayat pembuktian ya. 1 Petrus 2 ayat 7 itu bilang bahwa Yesus itu batu penjuru yang tadinya ditolak tapi akhirnya menjadi batu penjuru. Nah, ini adalah contoh dari batu penjuru. Di arsitektur zaman dulu mungkin sampai sekarang ada namanya batu penjuru yang dipakai di ujung bangunan, itu yang menjadi fondasi utama, yang menjadi titik awal pembangunan. Jadi ketika kita membangun rumah, kita bikin fondasi, setelah fondasinya di establish, itu kita harus bikin satu batu, dan batu itu menjadi titik mula pembangunan. Nah, bayangin kalau batu ini sampai lepas, akhirnya semua bangunan itu bisa runtuh, karena ini batu ini nggak ada sudut. Di mana batu lain itu adalah dua macam batu. Batu ini yang ditaruh di sudut dan biasanya batu besar. Nah, ini jadi batu titik mula dari sebuah bangunan. Dan kalau bangunan kita itu adalah kehidupan kita, batu penjuru itu ada Kristus, berarti Kristus itu menjadi titik mula di mana kita bisa membangun hidup kita ya. Oke, dan di sini ada ayat-ayat lain di Mazmur yang seperti bilang Tuhan Yesus adalah gunung batuku, lalu ada di 1 Korintus yang di mana kita bilang bahwa tidak seorang pun dapat meletakkan dasar lain pada dasar yang diletakkan selain Yesus Kristus. Nah, jadi kenapa batu ini bisa jadi Kristus? Nah, kita mesti baca ayat Matius 16 ayat 15-20. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini?
Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, kebanyakan di pengajaran Alkitab yang dulu-dulu, saya itu berpikir bahwa batu karang itu Petrus. Tapi ternyata bukan, karena setelah kejadian ini Petrus itu menyangkal Tuhan Yesus ya beberapa kali. Jadi kalau fondasi kita itu Petrus, saya rasa nggak akan ada gereja hari ini. Nah, jadi fondasi kita itu adalah ini, kepercayaan Petrus. Kan Tuhan Yesus tanya nih di sini, siapakah aku? Dan Simon bilang, engkau adalah Mesias, anak Allah. Dan Tuhan bilang, tidak ada yang menyatakan itu kecuali Bapakku yang di surga. Dan Tuhan bilang, atas batu karang ini, atas kepercayaan dan atas pengetahuan bahwa Tuhan Yesus Mesias itu adalah yang batu karang, dan atas dasar itu Tuhan akan mendirikan jemaat dan juga akan mendirikan firman dan iman kita ya. Nah, dan berikutnya kita berbicara tentang bangunan dan bagaimana bangunan ini kok bisa ngeprogres akhirnya dimetaforiskan sebagai kehidupan. Jadi dari zaman dulu di Perjanjian Lama, ketika Tuhan ingin menyelamatkan umatnya atau orang-orang pilihannya, Tuhan itu selalu menginstruksikan umatnya untuk membangun bangunan. Bangunan pertama yang Tuhan minta umatnya bikin itu Nuh, dan melalui satu pintu, seperti Yesus bilang, saya adalah pintu. Akhirnya Nuh itu sekeluarga diselamatkan dari maut, dari banjir, dan Nuh itu selamat dan umat manusia berlanjut bisa hidup ya. Dan berikutnya di Mesir, ketika bangsa Israel berpergian di tanah Mesir, Musa diinstruksikan untuk membangun kemah suci, dan kemah suci itu berfungsi di mana Tuhan itu bisa hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Di zaman Bait Salomo dibangunlah Bait Allah yang megah ini, di mana umat-umatnya bisa datang ke sana untuk memberikan kurban dan untuk bisa berdoa. Nah, jadi bangunan itu selalu dipakai Tuhan, tempat di mana umatnya itu bisa beribadat dan menerima hadirat Allah. Oke, di Keluaran itu ada satu ayat yang berkata, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku diam di tengah-tengah mereka menurut segala sesuatu yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh. Kemah suci sebagai contoh segala perabotnya, demikianlah kamu harus membuatnya. Nah, jadi dari progression Bahtera, kemah suci, dan bait Allah yang dibangun Salomo, Tuhan itu bilang bahwa bait Allah ini akan dihancurkan, dan dalam 3 hari saya akan membangunnya lagi. Dan saat itu Tuhan sedang bilang bahwa bait Allah yang baru adalah tubuh Kristus. Dan terjadi sebenarnya ketika Tuhan Yesus disalib, maka tirai dari bait Allah itu sobek 2, sehingga kita bisa masuk ke hadirat Allah langsung melalui Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul 17 berkata, Tuhan di atas langit dan bumi, dia itu tidak lagi tinggal di kuil-kuil buatan tangan manusia. Nah, jadi bait Allah yang baru itu adalah tubuh orang-orang percaya ketika kita sudah menerima Roh Kudus. Nah, ada 2 ayat ini saya baca ya. 1 Korintus 6 ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Efesus 2 ayat 19, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapih tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh Kudus. Nah, jadi di sini sangat menarik. Nah, di ayat ini kita bisa lihat ada beberapa indikasi atau ayat-ayat yang menghubungkan kita, tubuh kita dengan bangunan ya. Oke, di ayat 20 nih, yang dibangun di atas dasar, dan dasar itu adalah batu penjuru, dan itu adalah Yesus Kristus, dan di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapih tersusun. Nah, jadi ini amazing banget, dari satu ayat ada nyambung ke ayat lain, dan ayat ini pun sedang menjelaskan bangunan yang dibangun di atas batu, dan bangunan itu adalah ya hidup kita. Oke, jadi dari ayat-ayat tadi kita mengerti bahwa badai hujan itu, saya ulangi lagi, itu masalah dalam hidup. Rumah itu adalah bangunan bait Allah dan kehidupan orang Kristen. Batu karang atau fondasi kehidupan itu adalah Yesus Mesias, anak Allah, batu penjuru kita.
Nah, berarti saya ulangi lagi nih. Sekarang kita balik lagi ke ayat yang awal dan semoga sekarang ayatnya setelah penjelasan tadi itu lebih jelas. Setiap orang yang mendengar perkataanku, dalam kurung ini tambahan saya sendiri, jadi setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya atau mendirikan kehidupannya di atas batu Yesus Kristus Mesias. Jadi kalau saya baca semua ini cuma yang huruf miring, setiap orang yang mendengar firmanku, firman Tuhan ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan kehidupannya di atas Yesus Kristus. Tapi setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pemahaman-pemahaman duniawi atau hal-hal yang bersifat duniawi yang tidak abadi. Nah, jadi dari ayat tadi kita gali lagi lebih dalam. Ini ada dua hal yang penting, mendengar dan melakukan. Mendengar dan tidak melakukan. Nah, di sini kita mesti gali lebih dalam lagi dari ayat Yakobus 1 ayat 19 sampai 25. Tetapi hendaklah kamu, oke ini, menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seseorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seseorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin, baru saja ia memandangi dirinya, ia sudah pergi. Atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya, ia bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Nah, berbahagia oleh perbuatannya ini dalam bahasa Inggrisnya is blessed in what they do, memiliki hidup yang diberkati. Jikalau ada seseorang yang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya itu. Ibadah yang murni yang tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Nah, saya mau membagikan beberapa kebenaran yang ada di sini. Yang pertama adalah di pasal 23 ya, kita mengamati mukanya sebenarnya di depan cermin lalu lupa. Nah, saya waktu awal baca ayat ini dulu saya tuh bingung, ini maksudnya apa? Kok lihat ke cermin terus lupa? Jadi ternyata ketika kita lihat ke cermin, kita itu melihat diri kita yang sebenarnya, dan sebenarnya kita itu adalah gambaran Allah. Di kitab Kejadian berkata kita itu diciptakan sesuai dengan gambaran Allah. Jadi kalau kita diciptakan oleh Allah, yang paling tahu rancangan dan yang paling tahu diri kita itu sebenarnya dibuat untuk apa itu Allah sendiri. Ya seperti halnya sebagai di dunia sekuler ya, misalnya kita beli handphone. Di handphone itu kan ada manual book tuh, dan manual booknya kasih tahu di mana power button, di mana reset, di mana cara operasional, gimana fungsional, cara-cara kita buka aplikasi dan lain-lain. Dan saya mendapati manusia itu jauh lebih kompleks daripada sebuah handphone Samsung. Nah, jadi kita itu pasti punya blueprint, kita juga punya manual. Manual kita itu apa? Manual kita itu adalah firman Tuhan. Nah, jadi sesuatu yang diciptakan itu pasti ada manual booknya, dan manual kita adalah firman Tuhan ya. Saya ulangi lagi. Dan ketika kita hidup sesuai dengan manual itu, artinya kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, maka kita itu akan memiliki hidup yang diberkati, tetapi sungguh-sungguh melakukan dan akan berbahagia oleh perbuatannya. Ini bahasa Inggrisnya ini yang saya ulangi tadi, they will do and it will be blessed in what they do. Mereka akan diberkati. Nah, tapi di bawahnya ini ada penambahan lagi nih, bahwa ketika kita sudah diberkati, ibadah yang sebenarnya adalah kita harus membantu mengunjungi yatim piatu dan janda-janda. Dan to be honest, ini alasan utama saya kenapa saya itu bergabung dengan ICI. Mengapa saya itu berdoa ke Tuhan dan saya minta, Tuhan, saya udah ngerti firman Tuhan nih, cuman saya mesti ke gereja mana? Dan saat itu secara mujizat Tuhan itu menghubungkan saya dengan YTP ketika saat itu belum ada ICI. Dan ketika saya melihat pelayanan yang dilakukan YTP, saya bilang ini firman Tuhan yang sebenarnya. Ketika kita membagikan firman Tuhan, kita hidup menjalani firman Tuhan, dan saya mendapati Tuhan memberkati hidup saya, dan saya akhirnya bisa menabur ke tempat yang benar, karena setiap taburan itu dipakai untuk membantu orang-orang yang memang nggak mampu di pedalaman-pedalaman. Jadi saya berterima kasih banget sama Ko Jojo dan Ciheni yang udah betul-betul menjalankan firman Tuhan dengan
benar sebenar-benarnya ditulis di Alkitab. Ya, oke. Nah, berikutnya. Jadi bagaimana sih cara kita membangun hidup di atas batu karang? Nah, ini saya bikin flowchart untuk supaya simple karena saya orangnya senang bikin flowchart. Pertama, kita harus hidup takut dan mengasihi Tuhan karena awal dari hikmat yang diberikan Allah adalah firman Tuhan. Fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ketika kita takut sama Tuhan, asal takut aja dan kita jalani firman-Nya, hikmat itu akan datang dengan sendiri. Nah, kita patuh terhadap firman Tuhan, kita diberikan hikmat karena kita itu bisa diberkati di hidup ini ketika kita punya hikmat. Nah, hikmat itu apa? Hikmat itu sesuatu yang sangat sulit dijelaskan dan itu lebih berharga daripada perak dan emas, Alkitab mengatakan. Tapi saya merasakan ketika saya tanya ke Tuhan, Tuhan itu kasih satu pengertian dan ini bukan hanya pengertian di firman Tuhan ya, mungkin dalam hal usaha. Beberapa hal yang saya nggak ngerti, saya itu tanya, Tuhan ini tuh maksudnya apa? Dan nanti saya tuh tiba-tiba bisa ngerti bahwa oh ini tuh nyambungnya ke sini, ini nyambungnya ke sini. Jadi bahkan mungkin saya sama lawan bicara saya dalam usaha, saya tuh bisa ngerti kira-kira dia feelingnya seperti apa sih. Dan saya bukan bilang ini ada suara Tuhan ngomong gitu ya. Tapi ya Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan saya sebuah perspektif mungkin ya kata-katanya. Setelah itu, karena hikmat itu, kita itu memiliki hidup diberkati. Karena kita ngerti apa hal yang sebenarnya harus kita lakukan untuk supaya mungkin dalam hal saya pengusaha, saya itu dalam sebuah bisnis deal, saya nggak merugikan orang dan saya pun nggak dirugikan oleh orang. Dan setelah kita hidup diberkati sesuai dengan ayat tadi di belakang, kita itu harus memberkati orang lain. Oke. Nah, sekarang sebenarnya ketika Alkitab sendiri bilang, dengarkanlah firman Tuhan dan lakukan, maka hidup kamu akan diberkati. Saya itu melakukan pembuktian secara terbalik. Sebenarnya apa iya gitu? Karena kadang-kadang yang ditulis di Alkitab itu semuanya nggak ada hal yang egois loh. Semuanya selalu membantu orang, selalu memberkati orang, selalu menabur, orang yang susah ya dibantu. Ya saya pikir kapan kalau bantu orang, saya kapan membantu diri sendiri. Nah jadi saya ingin membuktikan secara sekuler apakah sebetulnya firman Tuhan itu betul. Nah jadi saya keinget satu buku yang saya baca, ini buku sangat menarik, bisa dibeli di Amazon, The Formula, The Universal Law of Success. Nah, Alberto Laszlo Barbazzi ini seorang fisika yang mempelajari network teori. Nah, jadi di konklusi bukunya dia itu mempertanyakan kenapa seseorang itu bisa sukses dan kenapa seseorang itu bisa suksesnya, kita bukan ngomong sukses dalam taraf mungkin normal ya, tapi suksesnya sangat sukses, yang terkenal, yang punya kekayaan berlimpah yang tidak terhingga dan mungkin beberapa turunan. Nah, jadi setelah saya baca buku ini, dan di tengah-tengah buku ini pun saya baca, kok ternyata orang-orang yang sukses ini hidupnya mengaplikasikan firman Tuhan. Seperti kita tahu firman Tuhan itu ada banyak banget, dan Tuhan Yesus sendiri memberikan 49 instruksi yang kalau kita gabung-gabungkan dari Injil ya, kalau kita total-totalin kan ada beberapa yang sama seperti sayangilah musuhmu, maafkan orang lain. Nanti setelah ini saya bacain satu-satu. Nah jadi di buku ini dia itu punya 3 takeaway yang paling penting ketika seseorang itu ingin sukses. Mereka itu yang pertama, mereka sabar menghasilkan banyak pekerjaan dan bekerja sama dengan orang di sekitarnya. Jadi mereka rajin menabur dengan orang-orang di komunitas mereka. Nah, orang-orang sukses ini juga membangun hubungan dan memberikan nilai tambah di komunitas mereka. Dan orang-orang sukses ini, apa yang menjadi kunci sukses mereka? Mereka selalu membagikan berkat mereka, dan sehingga orang-orang yang ingin bertemu selalu ingin ada dalam lingkarannya. Dan kemudian karena orang-orang ini ingin berada dalam lingkaran si orang sukses ini, orang-orang sukses ini tuh berlimpah atas berkat-berkat dan juga mungkin kesempatan-kesempatan usaha yang akhirnya membuat mereka sukses. Nah, jadi ini amazing banget. Ketika kita lihat di firman Tuhan, ini pun Tuhan Yesus bilang hal yang sama. Tuhan Yesus itu ada sekitar 49 instruksi. Berikan kekayaanmu kepada orang yang kurang mampu, hidup melayani sesama, dahulukan orang miskin. Terus Tuhan bilang, ikutlah aku dan bersama aku. Oke. Dan yang berikutnya, saya mau ini lagi, sebenarnya apa sih rahasia hidup diberkati? Hidup diberkati kita itu harus memiliki kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu bukan semata-mata hal-hal yang fisik. Kebahagiaan itu bisa juga hal-hal yang kadang kita nggak lihat. Nah, jadi psikologis itu membuat list, dan daftar ini merupakan daftar-daftar sebenarnya the scientific reason of happiness. Dan ketika saya teliti juga dari scientific
scientific proof of happiness ini, kita bisa lihat firman-firman Tuhan itu selalu ada di sana. Oke, yang kita mulai dari yang pertama ya. Jadi orang-orang yang happy itu di sebelah kiri, apa sih yang membuat mereka itu happy dan apa sih definisi ilmiah tentang kebahagiaan seseorang, dan di sebelah kanan itu ada firman Tuhan yang menemaninya ya. Jadi pertama, orang-orang yang mencurahkan banyak waktu untuk keluarga dan teman-teman, mereka adalah orang yang menawarkan bantuan kepada orang-orang yang di sekitar mereka. Dan Yohanes 13 ayat 34 ini firman Tuhan berkata, kita itu harus saling mengasihi dan kita itu murid-murid Tuhan Yesus ketika kita saling mengasihi. Berikutnya, orang-orang yang happy adalah orang-orang yang merasa nyaman mengungkapkan rasa syukur atas apa yang segera kita miliki. Tuh, firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Orang-orang yang happy itu orang-orang yang berolahraga secara rutin. Firman Tuhan pun berkata bahwa di 1 Timotius, physical training, berolahraga itu sangat bermanfaat. Tetapi yang lebih berharga lagi adalah kita hidup dalam firman Tuhan. Oke. Terus berikutnya, apa yang membuat kita bahagia? Menikmati dan menghargai hal-hal dalam hidup. Living in the present. Kadang kita itu hidup itu mungkin di masa lalu, kita menyesali sesuatu, atau kita hidup di masa depan, mengkhawatirkan sesuatu yang belum jadi. Sedangkan Matius 6 ayat 34, jangan khawatir tentang hari esok, karena hari esok mengkhawatirkan dirinya sendiri, cukuplah satu hari dengan kesusahannya sendiri. Jadi ini amazing banget, di mana scientific reason of happiness secara psikologis, ternyata firman Tuhan udah tulis selama ini. Berikutnya adalah orang-orang yang berkomitmen dan untuk memiliki tujuan dan ambisi yang lifelong, ambisi yang seumur hidup. Kolose 3 ayat 23, apa saja yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan saya lihat ini sangat benar. Apapun tujuan dan ambisi yang duniawi, yang kadang-kadang kita lihat kita pengen punya uang cukup untuk 7 turunan, tapi kita juga mungkin nggak tahu nanti sebenarnya anak kita itu cita-citanya apa. Nah, tapi kalau kita punya tujuan yang segenap hati untuk Tuhan, kita yakin kita itu sedang menabung harta kekayaan di kerajaan surga. Nah, jadi komitmen dan tujuan hidup kita itu ditujukan kepada sesuatu yang eternal sifatnya, bukan yang kepada yang sementara. Dan yang terakhir, orang-orang yang bahagia adalah orang-orang yang walaupun mengalami stres atau tragedi dan tertekan dan emosional, mereka itu memiliki kekuatan untuk menghadapi tantangan ini. Oke, ini jelas banget di Filipi 4 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini sama lagi, kembali lagi tentang tadi yang kita membangun hidup di atas batu, sehingga ketika kita mengalami masalah dalam hidup, kita itu akhirnya bisa menghadapi tantangan itu, dan kita bisa belajar sesuatu dari tantangan itu. Oke, nah jadi setelah kita mengerti bahwa membaca firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu merupakan satu kesatuan yang nggak bisa dipisah. Ya, kita jadi jangan hanya baca, tahu, terus ketika mau melakukan kita membatasi diri. Nah, yang berikutnya yang kita harus lakukan adalah membangun hubungan dengan Tuhan Yesus. Karena itu sangat penting. Ketika kita memanggil Tuhan sebagai Lord, Tuhan, dan kita pun mematuhi firman Tuhan, kita harus membangun hubungan itu dengan Tuhan itu sendiri. Nah, jadi di sini kita ada flowchart lagi, dan di sini saya menjelaskan gimana kita itu bisa membangun hubungan dengan Tuhan Yesus, karena membangun hubungan itu nanti kita bisa mengerti sebenarnya tujuan spesifik Tuhan di hidup kita itu untuk ngapain. Nah, pertama kita harus masuk ke hadirat Tuhan. Mungkin berikutnya kita harus berdoa, lalu kita mesti mendengarkan suara Tuhan, dan kita menaati firman itu, mendengarkan dan menaati. Oke. Nah, bagaimana sih cara kita masuk ke hadirat Tuhan? Nah, ini awalnya saya juga nggak ngerti kenapa kita bisa masuk ke hadirat Tuhan. Nah, jadi di Alkitab itu sendiri ditulis bahwa ketika kita mau masuk ke hadirat Tuhan, Tuhan itu menjelaskan di zaman Musa bagaimana seorang hamba Tuhan itu bisa masuk ke hadirat Tuhan setelah mereka melakukan proses-proses purifikasi yang terdiri dari pencucian, pembakaran kurban, berdoa, menyalakan lilin menorah, lalu ada roti perjanjian, dan mereka masuk ke dalam tirai, dan setelah tirai warna ungu itu mereka masuk ke tabut perjanjian, dan di sana hadirat Allah akan datang dan mereka bisa komunikasi langsung dengan Tuhan. Nah, tapi di perjanjian baru Tuhan Yesus sendiri menjelaskan bahwa kemah suci itu
Sebenarnya semua merupakan perumpamaan dan dilengkapi oleh Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus datang bahwa saya datang untuk melengkapi hukum Taurat. Dan dari sana ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita itu sudah memenuhi seluruh permintaan Tuhan dan persyaratan untuk seorang hamba Tuhan masuk ke kemah suci untuk mendengarkan apa yang Tuhan katakan kepada kita. Nah, jadi pertama, untuk kita bisa komunikasi sama Tuhan, kita itu harus menerima Tuhan Yesus dan kita harus memandang kepada Yesus setiap kali kita berdoa. Dan yang berikutnya adalah berdoa. Bagaimana sih sebenarnya cara berdoa? Dan minggu lalu, sekitar 2 minggu lalu ya, ada yang bertanya sebenarnya gimana sih caranya berdoa, dan Tuhan Yesus secara spesifik itu memberitahu kepada murid-muridnya cara berdoa yang benar, dan Tuhan kasih sampel. Saat itu Tuhan bilang, beginilah cara berdoa dengan doa Bapa kami. Nah, doa Bapa kami nanti berikutnya kita akan diajarkan bagaimana cara berbicara kepada Tuhan dan akhirnya mendengarkan suara Tuhan. Nah, doa Bapa kami itu terdiri dari 6 bagian. Nah, itu pertama kita harus memanggil dan menghubungkan Allah itu sebagai Bapa. Kenapa sebagai Bapa? Karena kita itu diciptakan oleh Tuhan dan Tuhan itu Bapa kita. Beberapa perumpamaan seperti perumpamaan anak yang hilang, di sana Tuhan itu menggambarkan dirinya sebagai seorang ayah yang kehilangan anaknya dan akhirnya anaknya kembali lagi ketika setelah berdosa di dunia itu dia balik lagi dan menyesal, dan Bapa itu menerima kita apa adanya. Kita worship, kita memuji dan bersyukur. Untuk saya sendiri, worship yang paling saya senang lakukan adalah ketika saya ikutan 60 minute worship. 60 minute worshipnya ICI itu sangat sangat memberkati banget. Kita nyalain dan kita memuji Tuhan dan bersyukur. Nah, terus ketiga itu kita mengakui dan kita mengakui keagungan Tuhan. Dan ini dari masa-masa ateis saya ingat banget ketika dulu saya nggak percaya Tuhan, dan akhirnya saya mempelajari ternyata segala yang di dunia itu harus ada karena adanya pencipta. Nah, di sana saya itu mengagungi Tuhan karena saya itu nggak bisa hidup tanpa adanya Tuhan. Benda-benda yang saya lihat itu nggak mungkin ada kecuali Tuhan itu menciptakan. Nah, jadi setelah itu kita itu ya merasa diri kita itu benar-benar nggak ada apa-apanya kecuali Tuhan tuh izinkan kita menjadi sesuatu. Nah, jadi saya yakin Tuhan itu berkuasa penuh, dan yang hanya bisa dilakukan itu hanya kehendak Tuhan, bukan kehendak pribadi kita. Yang berikutnya berdoa itu kita minta kepada Bapa apa yang kita butuhkan, dan Tuhan pun pasti tahu, dan Tuhan itu akan menjawab jika apa yang kita minta itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang nomor 5 itu kita mengakui dosa dan berbalik kepada dosa. Nah, dan di sini saya ingin sharing sedikit berbalik kepada dosa dan mengakui dosa. Nah, itu ada satu ayat di Markus. Markus itu berkata, jika engkau minta apa saja kepada Bapa, percayalah kamu akan menerimanya. Tetapi kalau kamu nggak mengampuni, maka Allah itu nggak mengampuni orang-orang yang bersalah. Allah nggak akan mengampuni kita kalau kita nggak mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Selama bertahun-tahun saya baca ayat ini, saya nggak ngerti. Dan ini gunanya saat teduh. Ketika saya nggak ngerti ayat ini, Tuhan itu hadirkan satu experience di hidup saya, dan saat itu ada experience itu saya alami barengan dengan Ibu Vivi. Jadi kita mendoakan satu orang itu ada tumor di dalam dadanya, itu wanita ya, jadi di bawah dada itu ada tumor dan ada benjolan, dan benjolan itu dari konfirmasi di scan, benjolannya ada tebal, bentuknya solid, dan orang itu dia nggak percaya Tuhan. Jadi sebelum dia minta izin ke saya, bilang, Pak, saya mau minta izin untuk liburan untuk absen hari Sabtu saya mau ke dokter untuk dicek. Dan waktu itu saya ingat banget, saya bilang, Bu, sebelum Ibu pergi sebaiknya kita doain dulu bareng, siapa tahu sembuh. Nah, saya waktu itu ngomong masih siapa tahu ya, karena saya juga nggak yakin. Nah, tapi setelah saya doakan, ternyata Tuhan itu berpesan kepada dia untuk memaafkan mertuanya. Saat itu Ibu Vivi menyampaikan satu instruksi dari Tuhan langsung, dan Tuhan bilang, maafin mertua kamu, dan kamu harus minta maaf ke mertua kamu, jangan nggak sopan. Terus udahnya kamu juga harus minta maaf ke suami kamu, jangan adanya dendam, walaupun suaminya saat itu mungkin dia baru dapat bonus dan suaminya dapat gaji lebih kecil, jadi waktu itu dia nggak bisa maafin suaminya atau gimana, dan sehingga kesembuhan itu terhalangi karena dia nggak mengampuni. Nah, jadi setelah dia mengampuni, saat itu dia nangis, dan saya bingung. Awalnya doa kan untuk kesembuhan, kok akhirnya orangnya malah jadi nangis-nangis. Nah,
Tapi doa pelepasan itu, dan yang kagetnya di session berikutnya ketika dia ultrasound itu benjolannya hilang. Akhirnya operasinya batal dan dokternya pun bingung, loh kok benjolannya hilang. Nah jadi ini satu kesaksian dan pengalaman pergumulan hidup pribadi saya yang akhirnya saya betul-betul ngerti ini Markus 11 ayat 24 sampai 25 itu artinya apa, dan itu gunanya saat teduh. Jadi ketika kita bersaat teduh sama Tuhan, Tuhan itu nanti kasih pengalaman di dunia nyata yang kita tuh akhirnya ngerti, oh ini tuh artinya ini. Nah jadi sekarang memaafkan orang dan mengampuni itu firman Tuhan yang harus kita dengar dari Tuhan dan kita ikuti. Dan kita udah lagi bukan ngikuti secara buta, tapi karena kita udah mengalami, oh ternyata ini dampaknya kayak gini loh. Oke. Nah, jadi kira-kira itu pengalaman pribadi saya. Dan yang berikutnya, berbicara kepada Tuhan. Gimana sih caranya berbicara kepada Tuhan? Apakah harus ada ritual-ritual tertentu? Menurut saya enggak. Yang paling penting berbicara kepada Tuhan, Tuhan bilang selalu di Matius 6 ayat 6 itu tutup pintu. Nah, kenapa tutup pintu? Kalau saya pribadi, saya itu seneng berbicara sama Tuhan itu sambil jalan-jalan. Saya jalan-jalan di ruangan saya muter-muter sendiri sambil ngobrol sama Tuhan. Bayangin kalau pintunya nggak kekunci, terus ada orang ngelihat saya jalan-jalan sendiri lagi ngomong sama orang, kan terkesannya sangat aneh. Nah, jadi pertama kita tutup pintu. Dan di sini tutup pintu juga berarti bahwa ketika kita berdoa, kita itu jangan mempunyai perasaan, oh saya pengen berdoa di depan umum biar kelihatan sama orang saya itu orang yang rohani. Karena pada saat itu saya yakin Tuhan nggak akan dengerin doa kita. Dan juga berdoa itu tidak ada ritual tertentu yang harus diulang-ulang, nggak ada kata-kata yang diulang-ulang, itu nggak ada. Dan juga untuk posisi doa itu sebenarnya bebas, kita bisa berlutut, bisa duduk. Ya kalau untuk pribadi saya itu jalan-jalan. Dan yang paling penting untuk doa itu kita harus mendedikasikan tempat atau di tempat tertentu yang sunyi. Dan di saat-saat tertentu memang saya ingin berdoa itu kita berlutut, itu juga sangat mempengaruhi karena yang penting itu posisi emosi kita sama Tuhan saat itu seperti apa. Dan yang terpenting lagi kenapa harus tutup pintu, karena kita harus sunyi. Jangan otak kita itu lagi mikirin dan khawatirin tentang hal ini. Tuhan tuh bilang di Mazmur, be still and know that I am God. Jadi artinya ketika kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, posisi otak kita itu harus tenang. Jangan khawatir, jangan mengkhawatirkan segala sesuatu. Nah, untuk gimana sih cara mendengarkan suara Tuhan? Untuk mendengarkan suara Tuhan, saya baca ayat di Habakuk. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dan dapat membacanya. Oke, di sini ada 4 kunci dari mendengarkan suara Tuhan. 1, kita itu harus siap. I will stand at my guard post. Dalam berarti untuk mendengarkan firman Tuhan itu kita harus dalam posisi siap. Dalam arti kita itu harus keep our mind quiet. Bahasa Indonesianya itu berarti kita harus menenangkan otak kita supaya jangan ada pemikiran-pemikiran luar, dan saat itu Tuhan itu akan berbicara melalui sebuah pemikiran yang bukan berasal dari kita. Sangat sulit untuk dijelaskan, dan mungkin Ciheni juga pernah nyampaikan di beberapa khotbahnya bahwa Ciheni kadang dengar suara Tuhan itu ketika sedang di WC, karena kadang di momen-momen tertentu ketika kita lagi nggak memikirkan sesuatu, di sanalah firman Tuhan itu dan pesan-pesan dari Tuhan itu datang kepada kita. Nah, terus udahnya I will keep watch to see. Nah, jadi kita itu kadang suara Tuhan itu datang juga dalam bentuk mimpi, dan yang paling penting dalam saat teduh itu kita harus fokus hati kita kepada Tuhan Yesus. What He will speak to me. Nah, ini saya alami beberapa kali. Jadi ketika saya sedang mempertanyakan firman Tuhan, tiba-tiba itu besok paginya atau kapannya Tuhan tuh kasih ide, dan ide ini terkadang seperti sebuah flow pemikiran yang bukan berasal dari saya. Saya nggak bisa jelasin secara jelas gimana, tapi Tuhan sendiri bilang saya akan berikan kamu hati yang baru, dan dari hati itu akan mengalir air yang hidup. Nah, air itu kan bergerak. Jadi pemikiran ini pun seperti, nah contohnya gini, waktu itu saya tanya ke Tuhan ketika saya compare beberapa agama dalam dunia, dan saya lihat misalnya di agama Buddha itu ada ditulis, jika kamu bisa mencapai nirvana maka kamu akan masuk ke surga.
atau enggak kamu akan mencapai nirvana itu jika kamu bisa buang kedagingan dalam hidup. Nah, terus di Hindu itu berkata kalau kamu bisa membayar karmamu dalam hidup, maka kamu akan bisa meningkat dalam step-step karma itu dan sehingga bisa dilahirkan kembali menjadi sebuah dewa. Nah, tapi kan dalam semua ini nggak ada hal yang pasti. Dan saya tanya Tuhan, kenapa kok di agama lain sepertinya conclusion-nya tuh semua nggak pasti. Atas jiwa kita itu semuanya nggak pasti. Dan besoknya pagi-pagi tiba-tiba saya dengar suara. Tuhan bilang, sebab dunia ini milikku dan peraturan ini yang aku buat. Nah, tiba-tiba saya dapat tuh suara seperti itu. Nah, jadi ini datangnya seperti flow. Dan juga Tuhan itu bilang, Tuhan itu akan kadang itu memberikan visi dan penglihatan dan ini harus ditulis. Nah, saya sendiri pernah mengalami visi ini dan saya bukan seseorang yang rohani gimana, karena saya benar-benar seorang yang sekuler. Cuman saya senang banget berdoa kalau saya ada masalah. Nah, jadi saya balik lagi, kita di bulan Februari 2020 ini ketika pandemi pertama berjalan dan tempat usaha di mana saya jalankan itu tiba-tiba semua ordernya stop, dan bayangin bulan depannya saya harus ngegaji 400 orang. Jadi 400 orang kali 3 juta itu sekitar sekitar 900 juta sampai 1 miliar ya. Itu angka yang sangat besar. Saya nggak tahu mau cari uang itu dari mana karena penjualan tiba-tiba stop. Dan saya berdoa ke Tuhan, Tuhan, aduh ini gimana, ini kenapa kok ini terjadi, saya itu salah apa gitu, kenapa kok sampai kayak gini. Dan malamnya saya itu dikasih mimpi, dan mimpi itu saya mimpiin tetangga saya. Jadi tetangga saya itu buka restoran dekat ruko di dekat rumah kita, dan restorannya itu restoran dia yang dulu dia itu semacam ditipu, dan sehingga saham dia itu diambil. Jadi terpaksa dia itu diusir dari restoran itu setelah dia bangun restoran itu selama 7-8 tahun. Dan akhirnya dia buka restoran baru atas support dari teman-teman kita di gereja. Jadi teman-teman di gereja kumpulin dana, dia dikasih saham, bikinlah restoran baru dan restorannya full banget, laku banget. Dan gak lama setelah restorannya full, terjadilah pandemi. Sehingga dari tadinya full, 0 customernya kan. Dan saya di mimpi itu, saya lihat dia sedang duduk di satu sudut, dia itu lagi mempertanyakan ke Tuhan, Tuhan saya salah apa? Kenapa seperti ini? Nah lalu visi itu berubah ke satu spot di mana Tuhan itu bilang, jangan khawatir, nanti kamu fokus aja di Grab sama di GoFood, nanti pasti Tuhan cukupkan. Nah udahnya mimpi itu berakhir, dan mimpi itu buat saya ya. Jadi saya pikir, wah Tuhan juga kasih pesan saya itu harus online. Nah jadi langsung saya bikin platform online, dan puji Tuhan dari sana besoknya tuh omsetnya gede banget, dan akhirnya saya tercukupkan untuk membayar gaji dan bahkan THR pun, puji Tuhan. Nah, lalu saya keinget sama orang itu, saya ingat sama tetangga saya tuh yang saya disampaikan, wah jangan-jangan saya itu sebenarnya harus menyampaikan sesuatu ke dia, karena saya juga takut kalau saya nggak patuh, nanti kalau omset online saya turun gimana, ya mungkin saya berpikir egois. Akhirnya besoknya saya beranikan diri datang kepada dia, walaupun saya sebenarnya nggak kenal banget. Saya bilang, bro, kan lu pasti mempertanyakan dalam hati ya, kenapa kok Tuhan tutup restorannya setelah baru buka 2 bulan ada pandemi dan sekarang penjualannya 0. Tapi Tuhan bilang itu bukan salah kamu, fokus aja ke Grab sama GoFood, pasti Tuhan cukupkan. Terus dia bengong, dia bilang, kok kamu bisa tahu feeling saya? Emang kamu punya sixth sense? Saya bilang, saya juga nggak tahu kenapa saya dapat pesan itu, cuman saya sampaikan aja. Nah akhirnya setelah itu 2 bulan kemudian saya itu dengar dari orang lain bahwa dia itu ngakuin, ya cukuplah lumayan 60% order saya itu datangnya dari Grab sama GoFood. Kan ini amazing banget gitu. Jadi saya sendiri sampai hari ini masih tercengang-cengang dengan kejadian itu. Kembali lagi saya bukan hamba Tuhan, dan untuk saya hal-hal seperti itu sangat ya, bukan dibilang sangat menarik, amazing ya. Maksudnya kita bisa jadi bagian dari pekerjaan Tuhan. Oke, dan yang terakhir ini mungkin nanti Pak Simon tolong bisa tambahkan sedikit. Jadi saya yakin di setiap kita sering kejadian di mana sedang kita mempunyai sebuah pergumulan, itu tiba-tiba bisa ada WhatsApp yang muncul, ada firman Tuhannya. Terus udahnya atau enggak suka ada notifikasi yang muncul ada firman Tuhannya, atau pas lagi kita bergumul sesuatu, pas kita klik khotbahnya seseorang, kok khotbahnya kayaknya nyentil banget sama hati, hari ini saya dapetin sesuatu. Nah, lalu saya hitung, sebenarnya probabilitas hal ini terjadi itu seperti apa? Kenapa kok bisa timingnya pas banget? Apa Tuhan baca WhatsApp saya? Atau mungkin aplikasi YouVersion itu
bisa baca WhatsApp saya lagi bergumul tentang apa, terus dia keluarin notifikasi yang sama. Karena dengan background saya yang sedikit mengerti tentang IT, kan chat itu bisa dibaca dan mungkin dia bisa punya algoritma artificial intelligence yang mengeluarkan seperti itu. Lalu saya sempat nanya ke Pak Simon, Pak, kalau yang kayak gini itu gimana sih cara Tuhan kok bisa ngepasin pergumulan kita sama notifikasi-notifikasi ini atau ayat-ayat atau pas klik, kan Tuhan nggak mungkin ngatur setiap klik. Saya juga nggak ngerasa disuruh klik apa-apa sama Tuhan. Tapi kok kadang topiknya itu bisa sama dengan pergumulan saya saat itu. Dan Pak Simon kasih saya sesuatu yang menarik dan saya ngerti kenapa alasan Pak Simon sampai baca Alkitab itu sudah 20 kali. Nah, jadi ada aplikasi itu, ada Bible Plan 365 hari, itu sehari itu kita dikasih sekitar 7 perikop ayat. Jadi bukan 7 ayat ya, 7 perikop yang kita harus baca setiap hari. Nah, itu bisa di-download di YouVersion Bible app di Android, itu gratis. Nah, jadi kalau kita sudah konsisten baca firman Tuhan, Tuhan itu pasti bisa memasukkan pergumulan-pergumulan kita dalam hidup, di mana pergumulan itu akan memberikan hikmat dalam hidup kita sesuai dengan timing kita baca konsisten firman Tuhan. Makanya firman Tuhan itu harus dibaca secara konsisten, dan saya udah nyoba dan ini sangat efektif banget. Jadi dulu-dulu itu saya kalau baca Alkitab itu dari depan sampai belakang, akhirnya saya kebosanan. Di tengah jalan saya ngantuk atau kadang saya nggak ngerti. Tapi ketika kita baca dengan Bible Plan ini, memang ada beberapa minggu-minggu itu ketika saya punya pergumulan dalam hidup sekuler saya, firman Tuhan itu memberikan saya sebuah jawaban dan kejelasan, oh ini loh yang saya harus lakukan. Nah, jadi ini menarik banget. Nah, itu akhir dari slideshow saya dan pembagian firman Tuhan saya. Mungkin Pak Simon bisa tambahin tuh Pak yang terakhir tentang saat teduh dan baca firman Tuhan secara reguler. Thank you. Thank you, Bro Ian. Saya yakin kita semua diberkati Tuhan ya dari materi hari ini. Memang ada pertanyaan juga nih kebetulan nih Bro Ian dari salah satu peserta, bagaimana mendengar suara Tuhan gitu ya, mendengar suara Tuhan langsung di saat teduh. Tadi Bro Ian sudah ngejelasin sebagian, jadi saya tambahin sedikit aja. Cara yang paling simpel untuk kita belajar suara Tuhan itu adalah selalu baca Alkitab. Karena Alkitab itu kan firman Tuhan kan. Jadi kalau Tuhan itu bicaranya nggak di kuping, Tuhan itu bicaranya di hati. Jadi kadang-kadang tuh Tuhan udah ngomong di hati, cuma kita kan nggak yakin kan apa itu suara Tuhan atau bukan. Nah, saat kita baca firman, Alkitab itu mengkonfirmasi. Jadi cara kerja Tuhan itu selalu pesannya selalu dikonfirmasi. Kita bisa dapat, nanti ada teman kita yang ngomong, dikonfirmasi. Kita dapat baca Alkitab, dikonfirmasi. Kemudian kita dapat WA, apakah renungan atau apa, dikonfirmasi. Gitu. Nah, nanti lama-lama kita akhirnya jadi bisa kenal, oh kalau suara itu muncul, berarti itu suara Tuhan, karena kita sudah terlatih. Kira-kira gitu, Bro ya. Iya, thank you Pak. Jadi saya ingat banget Pak, untuk konfirmasi itu dulu saya paling sebel. Kenapa ini orang Kristen tiap ketemu ngomongnya konfirmasi dulu. Jadi apakah ini sebuah vocabulary khusus? Tapi ternyata setelah saya mengalami, ya saya juga sekarang ngomong ya ada konfirmasi dari Tuhan. Puji Tuhan Pak. Ya, Bro Ian ya. Boleh Pak. Pertanyaannya nggak banyak. Tadi satu sudah terjawab. Nah, ini ada yang bertanya lagi. Jadi sebenarnya apa yang dimaksud saat teduh? Oke. Jadi saat teduh itu sebenarnya lebih ke arah waktu yang kita spesialkan sama Tuhan. Jadi awal-awal hidup saya ketika saya menggali firman Tuhan, saya itu nggak bersatu karena yang saya cari itu kebenaran. Setelah saya mencari kebenaran itu kan saya juga belum menemukan sampai di ujung saya itu sampai akhirnya rindu untuk saat teduh. Tapi akhirnya saya ketika saya mulai saat teduh, saya spend time malam mungkin sebelum tidur dan pagi hari itu waktu saat teduh saya itu merenung tentang kejadian hari-hari saya dan saya berdoa, mungkin saya ada sesuatu yang saya khawatirkan di masa depan, itu saya berdoa. Sebenarnya saat teduh itu berdoa dan dari sana kita menunggu jawaban Tuhan, kita juga merenungkan firman Tuhan. Saat teduh itu. Oke, thank you Bro Ian. Pertanyaan berikutnya lagi, jika kita ada kepahitan dengan orang dekat, tapi kita lakukan saat teduh, sepertinya bermuka dua dengan Tuhan. Dengan Tuhan sepertinya kudus, tetapi hubungan dengan orang terdekat sepertinya berkebalikan. Jadi sepertinya kehidupan saat teduh berkebalikan dengan hubungan sesama atau orang terdekat. Terkadang konflik jadi penghalang dalam relasi saat teduh. Mohon pencerahannya. Oke, jadi
Itu agak susah juga ya, dalam arti saya juga dulu sempat punya kepahitan sama seseorang, tapi ketika kita berdoa dan kita minta tolong sama Tuhan untuk buang kepahitan itu, nanti kita dapati kita itu pasti ada bisa mengerti perasaan dia juga dan akhirnya kita bisa memaafkan dan bahkan Tuhan tuh akan berikan kesempatan untuk kita akhirnya bertemu orang itu dan damai. Eh, itu pasti karena dulu saya punya kepahitan sama saya itu dituduh sesuatu yang sebenarnya saya nggak lakukan dan berkaitan dengan uang ya. Saya kepahitan, tapi saya pikir ya udahlah Tuhan tolong bantu luruskan hal ini dengan orang tersebut dan tentunya setelah kita tuh mesti nunggu karena kita hidup di dimensi waktu dan nanti timingnya Tuhan itu pasti akan menyelaraskan semua itu. Jadi kalau saat teduh sih saat teduh terus, tapi kita mungkin dengan berhati tenang bahwa kita tahu bahwa kepahitan itu bakal Tuhan bereskan suatu hari, itu yang membuat kita bisa memaafkan orang tersebut. Oke, pertanyaan berikutnya, apakah suara hati nurani bisa sama diartikan sebagai suara Tuhan? Itu jadi kayaknya kalau kita baca firman Tuhan secara terus-menerus lama-lama yang ada di tubuh kita yang lebih besar itu adalah Roh Kudus itu sendiri. Jadi lama-lama hati nurani kita itu justru bisa menegur. Contoh gampangnya gini, saya dulunya ngerokok, sampai sekarang kadang-kadang kalau di meeting bisnis ada rokok saya ambil, tapi saya udah banyak-banyak menghindari dan saya sangat membatasi dan karena saya sering baca firman Tuhan akhirnya waktu saya mau ngerokok, oh kita baik jangan merusak itu diingetin ya sama hati nurani. Dan akhirnya saya stop. Oke. Bagaimana membedakan mana yang suara Tuhan dan mana yang bukan suara Tuhan? Oke, jadi kalau suara Tuhan itu satu nanti pasti dikonfirmasi, kedua pasti selaras dengan firman Tuhan. Kalau suara kita itu pembenaran, namanya bukan firman Tuhan. Oke. Oke. Yang berikutnya, saya ingin bertanya soal mengampuni orang lain. Apakah itu dari satu pihak kita saja yang mengampuni, atau orang yang ada konflik juga harus mengampuni kita? Oke, jadi untuk syarat mengampuni di Alkitab itu kalau nggak salah ditulis minimum kita itu harus minta maaf kepada orang di mana kita bersalah dan kalau kita melakukan suatu kerugian tentunya kerugian itu harus diganti rugi dan minimum kita mencapai sebuah settlement. Karena mau nggak mau Alkitab itu dari awal kan firman Tuhan itu adalah hukum, hukum Taurat, law. Jadi kalau kita lihat dari segi lawyer, kalau kita berkaitan dengan lawyer, semua hukum itu kan ada syarat-syaratnya ya. Jadi ketika kita orang bersalah kepada kita bersalah kepada orang yang minimum orang itu harus maafin juga. Tapi orang itu maafin nggak akan bisa mulai kalau kita nggak maafin dia dulu. Jadi awal mulai itu kita harus maafin orang tersebut. Oke. Bagaimana supaya konsisten saat teduh? Seringkali saya tidak bisa konsisten untuk saat teduh. Nah, itu yang tadi saya sampaikan, download YouVersion Bible app, itu sesuai dengan saran Pak Simon. Saya juga dulunya baca Alkitab itu dari awal sampai akhirnya saya nggak bisa konsentrasi, saya bacanya dua. Saya baca Alkitab itu dan saya juga baca Alkitab komik atau kadang ada yang di film kan, supaya saya lebih ngerti konteksnya. Tapi sebenarnya kalau kita bacanya yang Bible app di mana itu ada kitab perjanjian lama dan perjanjian baru dicampur itu yang dibaca itu jauh lebih jelas dan lebih ngeflow dibacanya dan juga yang paling penting itu saat teduh kita harus mengalami menurut saya ketika kita bisa mengalami pencerahan dari Tuhan kita itu akhirnya bukan lagi memaksa diri untuk konsisten saat teduh malah kita pengen saat teduh. Oke. Ini minta dimohon pencerahan, mengapa setiap saat teduh dalam hal doa dan penyembahan, sering pikiran sulit fokus untuk berdoa, sering muncul overthinking dan sebagainya. Mohon pencerahan. Ya, jadi overthinking itu problemnya saya juga. Ya, itu salah satu syarat saat teduh Tuhan bilang kan kita harus quiet our mind di mana otak kita itu ditenangkan ya. Jadi memang kita harus melatih otak kita untuk supaya jangan overthinking dan saat teduh itu saat-saat yang kudus, yang khusyuk hanya untuk Tuhan dan memang kita harus melatih uh, hal-hal tersebut. Jadi misalnya matiin dulu handphone, saat teduh itu ruangannya harus mendukung juga dan saat itu baru kita mulai saat teduh dan saat teduh itu sangat sangat baik kalau dimulai dengan worship. Jadi misal kita ikut dulu 60 minute worship, kata-katanya kita serap dan juga musiknya kita enjoy dan saat itu otak kita sudah disiapkan untuk menerima firman Tuhan dan saat teduh. Oke. Untuk saat teduh, apakah lebih baik pagi? Timingnya bebas. Kalau untuk saya pribadi, saya itu pagi, kadang saya di mobil, waktu nyetir. Favorit saya itu di mobil sambil nyetir, karena saya mau ngobrol sendiri pun nggak ada yang lihat. Jadi saat favorit saya itu di mobil, dan kadang saya ngobrol sama Tuhan itu di mobil.
Dan akhirnya saat teduh itu menjadi bagian dalam hidup kita sehingga mungkin kita 24 jam sebenarnya lagi saat teduh karena kita tiap kali jadi ngobrol sama Tuhan. Tuhan ini maksudnya apa? Oh, Tuhan. Dan ada saat-saat di mana saya itu ada deal bisnis itu saya juga doa. Tuhan ini dealnya kelihatan sangat menarik. Cuman kalau ini kehendak Tuhan lebih baik nggak jadi aja. Dan bener loh, ternyata Tuhan tuh amankan gitu. Setelah belakang baru tahu, oh ternyata ini orang mau bohong atau apa. Oke, Bro Yan, saya tambahin ya soal ini. Yesus sendiri saat teduh di pagi hari, Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Jadi Yesus sendiri melakukan saat teduh juga, gitu ya, sebelum para muridnya menghampiri Yesus untuk ajak pelayanan di Markus 1 ayat yang ke-35. Kemudian lagi ada di Mazmur yang mengatakan orang benar itu adalahnya Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Paginya kemana? Paginya saat teduh dapat firman Tuhan, dan firman itu menjadi perenungan di siang hari saat kita beraktivitas, pada saat kita bekerja, apa yang Tuhan sampaikan itu dengan pekerjaan, apa korelasinya, itu menjadi perenungan. Kemudian malam, kita bisa merenungkan dari pagi sampai malam apa yang Tuhan kerjakan dengan firman Tuhan yang kita dapatkan pada saat teduh di pagi hari. Demikian, Bro Yan. Thank you, Pak. Oke, pertanyaan berikutnya, apakah mimpi juga bisa menjadi jawaban dari Tuhan? Firman Tuhan sendiri bilang di, di zaman nanti dia akan memberikan mimpi-mimpi. Jadi menurut saya ya. Oke. Bagaimana kita tahu bahwa saat teduh kita sudah sesuai atau benar, serta sudah mendapati hadirat Tuhan? Kita lihat begini ya, dalam Alkitab tadi Bro Ian itu ada ngomong soal ibadah di Ibrani. Ibadah di bahasa Indonesia, itu kalau lihat bahasa aslinya dalam bahasa Yunani itu ada dua. Yang pertama adalah episunagoge, atau asal katanya dari episunago, itu adalah ibadah seperti gereja, sekumpulan orang-orang yang menyembah Tuhan. Seperti komsel gitu ya, jadi sekumpulan orang. Sementara ibadah satunya lagi adalah dalam bahasa dalam bahasa Yunaninya treskeia, bahasa katanya dari treskos, yaitu kehidupan yang menyembah Tuhan. Jadi saat teduh itu sebenarnya itu lebih tepatnya treskeia, bahwa kehidupan kita itu adalah kehidupan yang menyembah Tuhan. Nah, sekarang kalau kita lihat bahwa saat teduh kita itu apakah sudah sesuai atau benar dan mendapati hadirat Tuhan itu, yang bisa menilai adalah diri kita sama Tuhan, cuma kita berdua. Nggak bisa orang lain, karena saat teduh itu nggak ada orang lain lihat kan. Nah, firman Tuhan yang disampaikan Tuhan di pagi hari, itu apakah menjadi satu jawaban di dalam setiap permasalahan hidup, di dalam pekerjaan, di dalam malam. Apabila itu menjadi satu jawaban dan ada korelasi, ada hubungan yang intim antara kita sama Tuhan, maka kita bisa akan menikmati. Jadi untuk ukuran benarnya, serahkan sama Tuhan saja gitu loh. Yang penting buat kita adalah rohani kita terpuaskan, makanan rohani kita dicukupkan Tuhan, sehingga rohani kita kuat untuk menghadapi hari-hari. Demikian. Pertanyaan berikutnya, saya mau tanya, bagaimana kita tahu kalau mimpi itu bakal terjadi atau memang benar dari Tuhan atau sekedar bunga tidur? Ini sambungan dengan tadi sepertinya ya. Oke, jadi kalau saya sendiri mungkin saya nggak banyak ya mimpi ya, saya baru 1-2 kali, dan yang benar-benar terjadi itu 1-2 itu. Ada beberapa yang itu saya catat dan belum terjadi, dan mungkin saya juga kadang-kadang curiga itu sebenarnya bunga mimpi atau sebenarnya pesan dari Tuhan. Apa Pak Simon ada tips Pak untuk membedakan itu? Iya, memang nggak semua orang ya. Ada orang-orang tertentu yang Tuhan bicaranya lewat mimpi, tapi nggak semua. Dan sekali lagi adalah kalau itu pesan Tuhan pasti dikonfirmasi. Bisa lewat orang, bisa lewat firman. Ya Gitu. mungkin Jangan dikejar juga terlalu, ya. Ya, jadi ya, ketika saya mimpi saat itu saya sampaikan ternyata apa yang di hati dia itu sama dengan apa yang saya mimpikan. Jadi saya sendiri kan kaget. Itu dikonfirmasi sebenarnya ya. ya betul, gitu, Ya, Bro ya, Yan. ya, ya, ya. Oke, gitu ya. Tapi nggak semua orang loh ya, nggak semua orang itu Tuhan memilih orang-orang tertentu gitu ya. Dan memang lebih banyak sih mimpi itu bunga tidur. Oke, apakah menjaga jarak dengan orang yang pernah menyakiti kita disebut sebagai kepahitan? Eh, Kayaknya asal kita memaafkan, menjaga jarak sebenarnya oke ya. Menjaga jarak kan lebih kayak dari konflik. Oke, halo? Kalau ya, ya Pak. Iya, bisa dengar ya. Gini, saya tambahin ya mengenai kepahitan ini. Kalau orang tanya sama saya tuh paling gampangnya begini,
Pak, gimana sih caranya tahu bahwa saya sudah mengampuni orang itu? Gampang. Kalau ketemu sama orang itu bisa nggak biasa aja, itu aja. Kadang-kadang nih kalau ketemu di lorong dengan orang yang kita nggak suka, pura-pura belok ke toilet, ya kan? Atau pura-pura nelpon, padahal nggak ada gitu ya, supaya sekedar untuk menghindar. Jadi paling gampang untuk tahu bahwa apakah kita masih nyimpen kepahitan atau masih nyimpen marah kepada orang itu, bisa nggak biasa aja saat ketemu sama orang. Kalau bisa biasa aja, berarti udah nggak ada apa-apa. Itu Tapi yang kan paling, kadang Pak, yang mungkin kitanya bisa biasa aja, tapi kita kan nggak tahu status, mungkin overthinking ya, kita nggak tahu status dia tuh masih sebel sama kita apa enggak. Mungkin nah kita itu kita serahin sama dia. oke. Kan yang penting hati kita kan, hati kita tuh nggak kepengen. Kalau kita udah biasa aja sama dia, dia masih nyimpen sesuatu, ya biarin aja. Yang Hmm, penting dari kitanya gitu. oke. Ya, bagaimana caranya memulai saat teduh? Ya, memulai saat itu, ya itu seperti yang Pak Simon tadi katakan, pagi hari memang kalau pagi hari itu ketika belum ada siapa-siapa dan kita baru bangun pagi itu sangat-sangat nyaman di mana sunyi. Nah, jadi memulai saat teduh ya harus mulai. Iya, harus Selalu dilawan harus. ya. Pagi-pagi berat loh, ya kan? Tapi Ya, harus dimulai. ya harus dimulai. Harus dimulai ya. Nggak ada yang lain ya, harus dimulai. Udah. Oke, saya ingin bertanya gimana caranya perbuatan kita sudah seturut kehendak Tuhan, padahal kita rajin saat teduh. Oke, ya ya kalau ini kita baca firman Tuhan. Firman Tuhan itu di Perjanjian Baru ada 49 instruksi Tuhan. Nah, memang untuk mengikuti semuanya itu saya rasa saya juga sendiri nggak bisa, belum bisa ya. Tapi pelan-pelan Tuhan bakal mampukan kita. Nah, jadi kalau udah sesuai kehendak Tuhan atau belum ya kita mesti baca firman Tuhan itu. Misalnya kita lihat orang yang nggak mampu, kita tanpa pamrih menolong. Kalau kita masih ada pikiran, aduh ini untungnya buat saya apa? Sebenarnya kita belum melakukan firman Tuhan secara penuh dan mungkin hal-hal itu yang mesti kita pelan-pelan buang. Mungkin saya lihat sendiri ya dalam hidup Ko Jojo dan Ciheni, saya rasa tiap hari mereka pun awal-awalnya struggle, kenapa kok saya mesti nolongin orang banyak, tapi kan Tuhan mampukan juga. Ya, oke. Tadi ini ada pertanyaan dari Ibu Mary. Tadi sebenarnya oleh Bro Ian sudah dijelaskan bahwa berdoa dengan bersujud itu apakah lebih baik? Sebenarnya dengan gaya apapun boleh gitu ya. Tapi kalau bersujud itu lambang merendahkan diri di hadapan Tuhan ya boleh juga. Tadi sudah dijelaskan oleh Bro Ian. Mau tanya bagaimana tips kita melakukan Bible reading? Ya, Bible reading kalau saya pribadi itu pakai YouVersion Bible app. Di sana kita ada Bible plan dan bagusnya YouVersion itu dia ada reminder. Jadi kalau kita udah lupa, itu remindernya muncul terus. Jadi itu sangat-sangat membantu dan kembali lagi yang menjadi motivasi saya baca Bible reading itu sesuai dengan saran Pak Simon ketika saya sudah mulai konsisten membaca dan saya tanya Tuhan, akhirnya eh, itu menjadi refleksi atas kehidupan saya sehari-hari dan menjadi guidance untuk saya dan akhirnya saya menjadi butuh untuk saat teduh bukan lagi terpaksa untuk saat teduh. Oke. Saat teduh apakah selalu berbahasa roh bagi yang bisa berbahasa roh, atau jika berbahasa roh saja saat teduh tanpa berdoa dengan akal budi? Hmm. Pak Simon tolong bantu karena ini saya nggak bisa bahasa roh. Oke, Paulus sendiri mengatakan adalah bahwa bagi yang bisa berbahasa roh lebih baik berbahasa roh sendiri. Ya, kalau misalnya memang nggak bisa berdoa, itu roh kita yang akan menyampaikan apa yang tidak terucapkan. Jadi ini dikembalikan ke pribadi masing-masing. Kalau yang bisa berbahasa roh silakan berbahasa roh, tapi kalau yang tidak usah dipaksakan. Tuhan mengerti segala macam bahasa, Tuhan mengerti isi hati kita, bahkan yang nggak terucapkan pun juga Tuhan mengerti. Demikian. Kak, apakah aneh berdoa dengan mata terbuka? Saya sering melakukan itu. Kalau merem, malah kadang nggak konsen. Enggak aneh ya. Saya juga berdoa Ya, mata bagus sih, terbuka Kak. kok. Iya. Bagi yang awal baru belajar saat teduh di pagi hari takut ngantuk, bisa juga sambil jalan. Jangan sampai tiduran atau duduk bisa ketiduran. Nah itu kalau merem pasti ketiduran, makanya coba dulu dengan terbuka. Oke. Apakah bisa melakukan pelepasan kepahitan oleh diri sendiri? Kalau bisa caranya gimana? Karena biasanya ada orang yang nuntun saat kita mau mengalami pelepasan. Nah, menurut Pak Simon gimana Pak? Kalau saya pribadi sih saya sakit hati sama orang, saya pelepasan sendiri saya bisa sih. Oke, Cuman memang jadi saya lihat ada orang yang butuh didoakan juga beberapa kali ketika saat pelepasan. iya, ada beda ya arti kata pelepasan sama kepahitan ya. Kalau kepahitan itu pengampunan,
Kalau pengampunan itu bisa dilakukan diri sendiri. Caranya adalah mengampuni orang itu, minta ke Tuhan, dan kalau ketemu sama orang itu juga bisa disampaikan gitu. Tolong ampuni saya kalau saya pernah punya salah gitu ya. Tapi kalau pelepasan di sini adalah kuasa gelap. Kalau misalnya terikat dengan kuasa gelap, harus ada pelepasan. Itu harus dibantu dengan orang lain, nggak bisa sendiri. Demikian, Brian. Bagaimana dengan orang yang rajin saat teduh dan pandai berkata-kata, tapi secara perbuatan kurang baik? Apa poin dari saat teduh tersebut? Apakah berbuat kasih tidak cukup? Mungkin sebenarnya kalau dia udah berbuat kasih dan bersaat teduh itu udah sesuai kehendak Tuhan ya. Jadi maksudnya tadi kenapa orang ini pandai berkata-kata tapi berbuat kasih gitu? Ya, oke. Ketika saya SMP, pernah bermimpi bahwa ibu dari pendeta di gereja saya meninggal. 2 hari kemudian beliau betul dipanggil Bapak. Kalau itu bagaimana? Wah, nah saya kurang tahu Pak itu. Saya belum pernah ada pengalaman seperti itu Pak. Kalau kita juga tanya balik, Bro Ian, ya gimana? Nggak gini ya. Seperti tadi yang dibilang ya, bahwa kalau dapat sesuatu yang belum pernah didapat, bisa tanya sama Tuhan. Tuhan, apa pesan Tuhan buat saya? Kenapa Tuhan sampaikan ini terjadi dan betul itu terjadi? Apakah Tuhan mau memberikan satu karunia buat orang itu, atau apakah Tuhan ada punya pesan buat orang itu? Itu yang kita nggak tahu. Jadi lebih baik pribadi orang itu yang tanya sama Tuhan, pesan Tuhan apa? Sehingga lebih jelas gitu didapatkannya. Karena kalau orang lain kita nggak tahu kan. Oke. Jadi misalnya di pertanyaan tadi ketika dia bermimpi bahwa seseorang itu bakal meninggal setelah 2 hari. Terus tahu-tahu betul-betul kejadian. Nah, ada juga dulu saya pengajaran yang mengajarkan ketika hal tersebut terjadi harusnya tuh disampaikan ke hamba Tuhan supaya didoakan supaya nggak terjadi. Ya, oke. Boleh juga begitu, yang seperti Bro Ian. Tapi kalau kita mau tahu gitu ya bahwa apakah ini dari Tuhan atau bukan, adalah apakah ada damai sejahtera dari kita. Kalau kita takut, berarti itu bukan dari Tuhan. Karena kalau semua yang dari Tuhan itu selalu ada damai sejahtera. Oke, Pak. Itu makanya kalau dapat sesuatu, kalau takut bisa dikembalikan ke Tuhan, ditanya, Tuhan ini maksudnya apa ya gitu. Kalau misalnya memang belum bisa juga diskusi dengan hamba Tuhan supaya didoakan. Demikian, Bro Ian. Oke, Pak. Oke. Yang berikutnya lagi adalah bagaimana caranya supaya tidak jadi orang yang overthinking. Ini kalau bahasa anak muda ini insecure gitu ya, overthinking. Oke. Saya sendiri punya problem overthinking. Jadi salah satu cara untuk supaya nggak overthinking, menurut saya rasa ketidakpuasan itu harus terjawab ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan itu bisa WA ke saya, mau tanya apa bisa sih. Kalau berkaitan dengan firman Tuhan, pretty much dari dulu saya overthinking, dan semua itu saya pikirin, sampai hal-hal terdetail saya pertanyain ke Tuhan, dan akhirnya Tuhan pun kasih saya jalan, mungkin Tuhan kasih saya buku, kasih saya solusi, oh ini jawabannya kayak gini, dan akhirnya overthinkingnya lama-lama stop sendiri. Oke, jadi ini pertanyaan terakhir ya, mohon maaf nih Bapak Ibu, karena waktu, sebenarnya masih ada 3 pertanyaan, jadi saya ambil saja satu yang paling orang-orang bisa jadi punya pertanyaan yang sama gitu ya. Saya ikut grup baca Bible dari Kejadian sampai Wahyu. Kebetulan yang bertanya ini dari seberang, saudara kita dari seberang. Saat teduh dan kemudian baca firman banyak, saya tidak pahami dari firman tersebut. Bagaimana ya untuk paham setiap firman? Ya, untuk setiap firman paham itu ya pertama ikut Bible study, terus udahnya kalau ada pertanyaan bisa tanya di grup karena kita ini ada mentor-mentor kebetulan di sini, kalau ada yang nggak ngerti bisa silahkan tanya nggak apa-apa. Mungkin yang sangat membantu untuk saya, jadi ketika dulu saya baca Bible study akhirnya saya itu belajar contextual history. Jadi saya belajar sejarahnya kenapa sih kok firman ini keluar dan konteks zaman saat itu apa, dan itu benar-benar membuat sebuah firman itu jauh lebih hidup dan lebih mengerti, oh ternyata si pengarangnya tuh sedang ngomong ini, sedang ngomong itu. Nah, cuman itu berdasarkan dari kehausan saya atas firman Tuhan. Betul, betul Bro Ian. Untuk kita bisa memahami firman itu memang harus mengerti historical namanya kalau itu ya, background. Kemudian harus juga mengerti konteksnya gitu. Jadi tidak bisa ayat itu ditafsirkan sendiri oleh kita. Saya tambahin dari Bro Ian itu adalah kita semua pun juga yang Kristen awal-awal juga nggak mengerti gitu loh. Yang penting kita baca aja dulu.
Nah, saat kita baca itu, kita minta Roh Kudus, nanti Roh Kudus yang akan bisa memberikan kita pengertian. Yang kedua, Tuhan itu akan kasih kita problem atau pergumulan. Dari problem itulah kita akan paham ayat itu, gitu loh, artinya apa gitu ya. Kemudian dari khotbah, dari penjelasan dari orang hamba Tuhan bisa, karena pada saat ayat itu dikupas, nah kita baru bisa memahami. Demikian. Pertanyaan yang sisanya masih ada 3, 4, 5. Kita akan jawabnya lewat grup ya. Jadi ini kita stop. Pertanyaan sisanya akan dijawab secara tertulis. Terima kasih Bro Ian, terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini. Kita kembalikan ke host.